Kali ini saya akan berbagi tips tentang pembuatan SIM online. Kita tidak perlu ke Satpas ataupun ke SIM keliling sekalipun. Cek kesehatan pun bisa dilakukan via aplikasi saja. Jadi kita benar-benar full online dan bisa kita tunggu SIM-nya datang ke rumah kita. Tonton video ini sampai selesai ya, dan jangan sampai ada yang Anda skip. Langkah yang paling pertama adalah menginstal Digital Korlantas. Kemudian Anda membuat akun di sana. Pokoknya Anda buat akun selengkap mungkin. Setelah itu baru proses perpanjangan SIM bisa dilakukan. Setelah Anda menginstal Digital Korlantas, Anda tekan di bagian SIM. Setelah itu pilih perpanjangan SIM, kemudian lanjutkan. Kemudian pilih SIM yang ingin Anda perpanjang dan isi semua persyaratan yang dibutuhkan. Setelah itu klik lanjut. Selanjutnya adalah tes kesehatan. Nah, tes kesehatan ini kita akan menggunakan aplikasi Erikes. Sebelumnya Anda akan diperintahkan untuk menginstal aplikasi tersebut. Kemudian Anda melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu di aplikasi tersebut. Setelah Anda mempunyai akun, Anda bisa masuk menggunakan email dan password yang telah didaftarkan. Kemudian Anda bisa memilih menu pendaftaran. Di situ Anda akan diminta untuk mengarahkan kamera Anda ke wajah Anda dan mengisi nick sesuai KTP Anda. Kemudian Anda akan diminta untuk mengisi data diri. Nah, di sini adalah poin pentingnya. Isi semua data diri Anda. Poin pentingnya adalah di bagian Vaskes ataupun dokter. Nah, di bagian kolom ini Anda bisa memilih kota administrasi Jakarta. Kemudian pilih Pusdoker Polri. Nah, kenapa Anda harus memilih Pusdoker Polri? Agar Anda tidak perlu datang ke dokter untuk melakukan tes kesehatan seperti itu. Jika pada kolom ini Anda isi sesuai alamat Anda, misalnya ya, saya tinggalnya di Jogja. Kemudian saya pilih Vaskesnya di daerah Jogja, maka saya diminta untuk datang ke salah satu dokter yang sudah ditunjuk oleh aplikasi tersebut. Sementara saya tidak punya banyak waktu untuk datang ke dokter tersebut. Jadi saya Vaskesnya pilih kota administrasi Jakarta lokasinya, kemudian nanti Vaskesnya yang ditunjuk adalah Pusdoker Polri. Nah, sehingga saya tidak perlu datang kemana-mana untuk melakukan tes kesehatan. Jika Anda dinyatakan telah memenuhi syarat tes kesehatannya, maka selanjutnya Anda akan diarahkan untuk melakukan tes psikologi. Tes psikologi itu meliputi tes kepribadian dan tes kecermatan. Tes ini juga akan menggunakan aplikasi, yaitu aplikasi IPPSI. Nanti Anda akan diminta untuk membuat akun juga seperti Erikes. Jadi kurang lebih sama yang dibutuhkan, yaitu nick, kemudian nomor HP, kemudian email dan password. Jika sudah melakukan pendaftaran, Anda bisa langsung masuk ke akun IPPSI. Kemudian Anda tekan di bagian voucher. Setelah itu Anda tambahkan voucher dan Anda diminta untuk melakukan pembayaran atau pembelian voucher untuk melakukan tes. Di situ harganya Rp37.500. Anda bisa membayar menggunakan virtual account di sana. Kemudian setelah Anda melakukan pembayaran, Anda bisa langsung melakukan tes. Tapi sebelum melakukan tes, sebaiknya Anda pahami dulu cara untuk menjawabnya. Silakan pilih menu instruksi tes. Di situ Anda akan diarahkan ke dua jenis tes, yaitu tes kepribadian dan tes kecermatan. Tes kepribadian, di sini Anda akan dikasih sebuah kisi-kisi. Di situ Anda akan diberikan sebuah pernyataan. Di sini Anda akan diberikan 5 pilihan jawaban, yaitu STS yang artinya sangat tidak setuju, kemudian TS artinya tidak setuju, kemudian ATS jika Anda ragu-ragu dengan pernyataan tersebut,
kemudian S jika Anda setuju, kemudian SS jika Anda sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Jadi ini jawabannya tergantung masing-masing Anda ya. Jadi ini jawabannya tidak pasti kayak gitu. Jadi apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut atau tidak, itu tergantung Anda. Kemudian tes kedua adalah tes kecermatan. Di tes ini Anda akan diberikan sebuah kolom yang diantaranya itu ada kolom kunci dan kolom jawaban. Di sini sebenarnya tidak terlalu sulit untuk menjawab pertanyaan itu. Di kolom kunci ada angka, kemudian di kolom jawaban Anda akan menemukan sebuah huruf A, B, C, D, E. Jadi nanti huruf tersebut yang akan Anda pilih. Tes ini akan memilih angka yang tidak terdapat dalam satu soal. Misalnya ya, contoh nomor 1 ini. Di sebuah kotak di atas itu kuncinya A1, B6, C9, D8, E3. Nah, di soal nomor 1 itu terdapat angka 8, 6, 9, dan 3. Jadi Anda pilih jawabannya angka yang tidak ada dalam soal tersebut. Di sini yang tidak ada adalah angka 1. Jadi jawabannya A. Kemudian contoh lagi di soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini ada 3, 8, 9, dan 1. Jadi yang tidak ada di soal itu adalah angka 6, maka jawabannya B. Saya punya tips agar teman-teman gampang untuk menjawab pertanyaan ini. Misalnya saya kasih contoh nomor 4 ya. Jadi kita lihat di soal nomor 4, kita lihat angka yang ada di nomor 3 tapi tidak ada di nomor 4, maka itu adalah jawaban nomor 4. Misalnya di nomor 4 tidak ada angka 3, sementara di soal nomor 3 itu ada angka 3, maka jawaban soal nomor 4 adalah angka 3. Angka 3 adalah E, maka jawabannya adalah E. Seperti itu. Itu akan lebih simpel untuk menjawabnya. Saya telah menyelesaikan semua tes dan soal, dan saya dinyatakan telah memenuhi syarat untuk melanjutkan proses perpanjangan SIM seperti yang terdapat dalam screenshot ini. Setelah ini kita langsung kembali lagi ke aplikasi Digital Korlantas, kemudian kan perbarui semua data yang terdapat di Erickes dan EPPSI itu akan otomatis terekam di Digital Korlantas. Setelah semuanya selesai dan memenuhi syarat baik Erickes maupun EPPSI, nanti kita akan diarahkan ke proses pembayaran perpanjangan SIM. Di situ saya mengambil prosedur pengambilan sendiri karena pas saya pilih untuk dikirim melalui pos, alamat saya tidak ketemu. Jadi alamat kecamatan saya itu tidak terdapat di list yang ada di Digital Korlantas. Entah kenapa, apakah gara-gara HP saya waktu itu error atau gimana, saya kurang paham. Akhirnya saya pilih untuk mengambil sendiri karena lokasi Satpas Yogyakarta juga tidak terlalu jauh dari tempat saya. Akhirnya saya pilih untuk diambil sendiri karena di situ tuh ada 3 pilihan, ada dikirim via pos, kemudian diambil sendiri, dan diambil secara diwakilkan kayak gitu. Nah, saya pilih untuk mengambil sendiri. Biayanya untuk perpanjangan SIM itu sekitar 80 ribuan, kemudian biaya pengemasan 15.000, jadi totalnya itu 105.000. Saya bayar melalui virtual account dan proses selesai setelah melakukan pembayaran. Jadi statusnya itu dibayar. Kemudian saya tunggu beberapa hari, tepatnya 3 hari, itu belum ada progres. Akhirnya saya coba komplain via WhatsApp, coba saya tanyakan via WhatsApp. Katanya memang lagi banyak yang proses via online. Oke, saya tunggu. Kemudian selang beberapa waktu akhirnya ada progres bahwa SIM itu telah diproses, dan beberapa menit kemudian SIM siap diambil. Akhirnya saya ambil keesokan harinya. Jadi prosesnya itu membutuhkan waktu sekitar 4 hari dari proses saya daftar di hari pertama di Digital Korlantas sampai selesai dan siap diambil. Oke,
Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai di sini, sampai ketemu di video berikutnya.